Oke, kita mulai saja ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, maaf. Terasa pagi terus nih saya. Oke, maaf. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, minggu lalu saya sudah share video pembelajaran tentang distribusi frekuensi. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak tentang materi di minggu lalu? Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, ini kameranya bisa diaktifkan, teman-teman. Oke, jadi nanti mungkin saya nanti akan merubah peraturan saya ya, soal absensi saat Zoom gitu ya. Jadi nanti mulai minggu kelima dan seterusnya, sesi Zoom itu absensinya dengan kehadiran gitu. Dan harus menyalakan video atau kamera on gitu ya. Jadi untuk nanti pertemuan 5 dan seterusnya. Jadi untuk saat ini tetap menggunakan form gitu ya, tetapi nanti untuk minggu 5, minggu 7 dan seterusnya wajib menyalakan video. Bagi yang tidak menyalakan video tidak dianggap hadir, seperti itu ya. Saya akan rubah peraturan saya seperti itu. Oke, jadi kalau nggak ada yang tanya soal materi distribusi frekuensi, kita akan lanjut ke materi berikutnya, itu adalah ukuran pemusatan dan penyebaran. Oke, di ukuran pemusatan dan penyebaran ini adalah lanjutan dari distribusi frekuensi gitu ya. Karena dia masih satu jenis statistika, yaitu adalah deskriptif. Jadi di dalam statistika deskriptif gitu ya. Jadi bukan hanya penyajian data, tapi kita dapat mengetahui ukuran pusatnya dan ukuran sebarannya gitu ya. Jadi di mana ukuran nilai pusatnya dan juga di seberapa besar penyebaran yang ada dari kumpulan data tersebut gitu. Jadi di ukuran pemusatan ini ada median, mean, ada modus gitu. Nah, ini saya yakin juga teman-teman sudah pernah belajar saat sekolah dulu gitu ya. Dan ukuran penyebaran pun mungkin sudah pernah belajar gitu, ada range, variance, standar deviasi, koefisien variasi dan kuartil. Nah, dalam pembahasan kali ini saya hanya membahas kuartil gitu ya. Tapi sebenarnya kan ada desil dan ada persentil. Nah, untuk untuk desil dan persentil ini sama konsepnya dengan kuartil. Yang membedakan hanya pembaginya gitu. Artinya kalau kuartil itu membagi data dalam 4 kelompok, desil terhadap 10 kelompok, dan persentil terhadap 100 kelompok gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk kita mengetahui posisi mana letak dari misalkan data ke 25 gitu ya, atau data yang 25%. Itu kalau kita pakai kuartil. Jadi metode sebelumnya gitu ya, distribusi frekuensi dengan grafis ataupun tabel itu tidak bisa menggambarkan secara utuh gitu ya dari suatu kumpulan data gitu, atau informasi yang didapatkan tidak banyak gitu. Oleh karena itu dibutuhkanlah ukuran numerik gitu dari suatu data tersebut gitu ya. Nah, jadi ukuran ini diwakili oleh ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran. Nah, di dalam ukuran numerik itu ada dua jenis data yang digunakan gitu, yaitu populasi dan juga sampel. Nah, populasi biasanya diistilahkan sebagai parameter, untuk sampel itu diistilahkan sebagai statistik. Jadi di statistik ini biasanya yang paling sering digunakan atau sampel yang paling sering digunakan gitu daripada populasi. Kenapa? Karena yang teman-teman tahu kalau populasi kan berarti kita mengambil seluruh data. Sedangkan untuk statistik itu kita hanya mengambil sebagian data saja
Seperti itu. Lalu di ukuran pemusatan, jadi yang kita mau lihat di ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai, gitu ya, suatu nilai yang dapat menunjukkan pusat dari nilai data tersebut atau pusat dari kumpulan data tersebut. Gitu. Jadi disitulah kita tahu bahwa di situ adalah pusatnya gitu dari data yang kita dapatkan. Jadi yang kita tadi sudah jelaskan itu ada ukuran mean, ada median, dan juga ada modus. Untuk mean gitu ya itu rata-rata, sedangkan median nilai tengah, modus itu adalah nilai dengan frekuensi terbanyak gitu. Nah, ketiga ini biasa jadikan indikator gitu ya. Jadi untuk penentuan rata-rata populasi gitu ya dengan sampel itu tidak jauh beda gitu, karena yang membedakan hanya jumlah datanya yang digunakan. Untuk sampel, untuk populasi, data yang digunakan itu adalah ukuran populasinya, jadi semua datanya. Sedangkan untuk sampel dia hanya sampelnya saja, gitu ya. Ya saya harap kalau saya menganggap teman-teman sudah paham tentang konsep populasi dan sampel gitu ya, tapi kalau memang belum paham, silakan nanti bertanya. Ini kita skip saja rata-rata geometri. Oke, nah ini mean, contoh mean gitu ya. Jadi mean itu sangat sensitif terhadap nilai ekstrim gitu ya. Jadi kalau ada nilai ekstrim atau nilai yang di luar dari jangkauan data sebelumnya gitu ya, atau jaraknya sangat jauh gitu, dia akan merubah atau mempengaruhi terhadap hasil akhir mean itu. Nah, contohnya di sini ada dua. Ini ada mean. Oke, jadi kalau contoh pertama yang sebelah kiri ini dapat teman-teman lihat bahwa ada 5 data secara berurut gitu ya. Nilai meannya didapat dari jumlah nilai dari keseluruhan dibagi jumlah data atau total data. Itu sebesar 3. Nah, yang satunya lagi, yang sampingnya, itu terdapat nilai ekstrim, yaitu data kelima yang bernilai 100. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap nilai mean yang menjadi 22 gitu ya. Padahal hanya satu data yang berbeda gitu, tetapi merubah nilai mean yang dihasilkan gitu. Nah, oleh karena ini nilai ekstrim itu sangat berpengaruh terhadap mean itu. Nah, sedangkan untuk median itu oke, saya lanjutkan. Jadi mean itu sebaliknya ya. Jadi mean itu tidak dipengaruhi oleh outlier. Jadi bagaimanapun posisi datanya terhadap nilainya, dia tidak mempengaruhi nilai mediannya karena yang dia lihat adalah ukurannya gitu. Lalu ini adalah penentuan letak median terhadap data tunggal gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya ganjil berarti hanya tengahnya saja. Tapi kalau misalkan dia data genap, maka dilihat dari xn bagi 2 tambah xn bagi 2 plus 1 gitu ya. Kemudian nanti nilainya dibagi 2. Gitu. Misalkan contoh misalkan untuk data ganjil, misalkan datanya itu adalah jumlahnya 7, berarti data keempat lah digunakan sebagai data median. Sedangkan untuk misalkan genap 8, berarti data keempat dan data kelima lah yang digunakan untuk data median. Seperti itu. Nah, sedangkan modus yang pastinya nilai yang paling banyak muncul gitu ya, atau frekuensi terbanyak. Lalu digunakan untuk data kuantitatif dan kualitatif.
Jadi ada kemungkinan tidak memiliki modus dan ada kemungkinan juga memiliki lebih dari satu modus gitu ya. Nah, di sini contohnya ini yang paling banyak adalah data dengan nilai 9 memiliki 3 frekuensi, sedangkan sampingnya itu tidak memiliki modus gitu. Oke, nah ini ukuran pemusatan data tunggal gitu ya. Ini contohnya. Kita rada skip saja karena ini menggunakan data tunggal. Nanti pembahasan kita adalah dengan menggunakan data kelompok karena melanjutkan dari distribusi frekuensi sebelumnya yang menggunakan data kelompok. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian nanti download di Elena filenya gitu dan kalian bisa pahami ulang. Lalu ukuran pemusatan mana yang terbaik gitu ya. Jadi MEAN adalah yang paling umum digunakan selama tidak ada outlier gitu ya. Jadi MEAN itu bisa digunakan kalau tidak ada outlier yang dilihat di datanya gitu ya. Nah, jika ada outlier maka gunakan mediannya seperti itu. Nah, untuk modus sebenarnya tidak dapat kita jadikan indikator dalam menentukan nilai pusat gitu ya. Dia hanya bisa dilihat dari berapa banyak nilai yang memiliki frekuensi terbanyak seperti itu saja gitu. Jadi dua indikator yang dapat digunakan itu adalah MEAN dan median. Nah, contoh bentuk distribusi gitu ya atau kurva itu bisa dilihat jika simetris jika nilai MEAN itu sama dengan median gitu ya. Nilainya sama. Dia akan condong simetris dalam pembuatan kurvanya. Nah, sedangkan untuk jika MEAN lebih kecil dari median maka dia akan melenceng ke kiri. Kalau mediannya lebih kecil dari MEAN, maka melenceng ke kanan. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Itu adalah MEAN data kelompok. Jadi di MEAN data kelompok ini yang dibutuhkan adalah nilai tengah atau XI-nya, gitu ya, data keberapa gitu. Nah, kemudian nanti dari kan kalau kemarin di distribusi frekuensi data kelompok kan ada kelas ya. Terus ada interval. Nah, kemudian dari interval itu kita cari dulu nilai tengahnya berapa dengan cara batas bawah ditambah batas atas nanti dibagi 2. Gitu. Nah, nanti kemudian hasilnya dikali dengan frekuensi, nanti dibagi dengan total datanya. Seperti itu. Nah, untuk median, itu kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengah dengan cara setengah per N. Gitu ya. Setelah ditentukan nilai tengahnya, setelah diketahui nilai tengahnya, maka kita bisa cari yang lain gitu ya. Misalkan L0-nya itu adalah tepi bawah gitu ya. Terus panjang kelas sudah diketahui, N sudah diketahui. Nah, F-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, misalkan kelas mediannya itu adalah di kelas ketiga, maka F besarnya itu adalah jumlah frekuensi dari kelas pertama dan kelas kedua. Nah, untuk F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Nah, kelas mediannya frekuensinya berapa? Nanti bisa teman-teman lihat di dalam tabelnya. Lalu modus data berkelompok, ini sama, kita lihat dulu di kelas keberapa frekuensi terbanyak gitu ya. Ada satu atau lebih gitu. Nah, kalau misalkan ada lebih, maka nanti semuanya dihitung untuk dapat diketahui modus pertama, modus kedua, dan seterusnya. Nah, setelah nanti diketahui, kita tentukan L0-nya, gitu, tepi bawah kelas modusnya. Nah, ini yang membedakan adalah B1 dan juga B2. B1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, gitu, frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan B2 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya gitu. Jadi B1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, B2 dengan setelahnya gitu ya. Jadi yang diingat seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini ada data seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini contoh dalam perhitungan MEAN gitu ya. Jadi kalau di sini dia menghitung satu persatu gitu ya. Jadi 20,5 kali 3, 22,5 kali 6, dan seterusnya. Hingga nanti dijumlahkan, nanti dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya itu adalah 20. Nah, berarti MEAN-nya itu adalah 24,7. Seperti itu. Lalu contoh median data kelompok itu lihat titik mediannya setengah kali 20 sama dengan 10. Nah, median gitu ya, setelah kita ketahui data ke-10-nya gitu ya. Data ke-10 itu adalah yang di kelas ketiga ya. Karena 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11 gitu ya. Nah, setelah diketahui kita dapat mengetahui L0-nya,
terus F besarnya, dan F kecil. F besar berarti kelas pertama dan kelas 2 ditambah D9. Untuk F kecilnya itu adalah 2, karena frekuensi kelas modusnya. Lalu untuk modus data berkelompok, itu frekuensi terbesarnya itu adalah 6. Jadi hanya ada satu modus di dalam konteks ini. Nah, di sini ada typo gitu ya. Jadi di sini dapat teman-teman lihat ini berbeda. Jadi dia kan kelasnya di sini, harusnya kan 21,5 ya. Nah, ini 23,5. Nah, ini berarti hasilnya keliru gitu ya. Karena untuk teman-teman ketahui bahwa hasil median data kelompok dengan hasil modus data kelompok itu harus sama ininya. Misalkan dia kan terletak di sini ya. 24 sampai 25. Nah, nilainya adalah 24,5. Berarti nilai ini harus masuk dalam rentang sini, gitu ya. Tidak boleh lebih dari rentang sini. Misalkan hasilnya 27, nah kemungkinan besar ada salah perhitungan, gitu. Misalkan sudah dicek tidak ada salah perhitungan, coba diperiksa lagi gitu ya datanya, gitu. Nah, ini juga sama, gitu. Jadi ini ada kesalahan, berarti ini tidak sesuai. Nah, jika kita hitung ulang gitu ya, berarti 21,5 ditambah 0,8 sekian, hasilnya adalah 22,3. Nah, 22,3 itu masih masuk rentang sini kan ya? Gitu, 22,3 masih masuk rentang 22 sampai 23 gitu. Jadi ini tepat seperti itu. Oke, sampai sini di ukuran pemusatan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut. Jadi selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Jadi suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangannya. Gitu ya. Dari ukuran penyebaran ini dapat diketahui seberapa jauh data-data penyebaran dari titik pemusatannya gitu. Jadi ukuran pemusatan kita tujuannya untuk mengetahui nilai pusatnya gitu ya, di mana gitu. Menggunakan nilai median atau median. Lalu untuk penyebaran, dia mau lihat sebaran datanya dari kumpulan data yang telah kita dapat, seperti itu. Nah, ini ukuran penyebaran. Tadi ada range terkualitatif, varians, deviasi, koefisien variasi. Nah, biasanya yang digunakan, indikator yang digunakan dalam ukuran penyebaran tuh biasanya hanya varians dan standar deviasi. Yang lainnya hanya tambahan saja sebenarnya. Seperti itu. Oke, kenapa harus ada ukuran penyebaran gitu ya? Karena dari ukuran pemusatan tuh hanya menunjukkan pusat datanya, gitu ya, tidak menjelaskan penyebaran dari datanya, gitu ya. Analogi sederhana adalah misalkan ada seorang pemandu wisata bilang bahwa sungai ini dalamnya 1 meter, gitu ya, tanpa informasi lain. Nah, kira-kira dari informasi itu apakah kita mau menyeberangi sungai itu dengan berjalan kaki, gitu ya? Nah, itu harus hati-hati, gitu ya. Karena dari sungai itu memiliki penyebaran atau penyimpangan gitu ya dari 1 meter itu. Nah, penyimpangan yang dimaksud adalah bisa jadi ada beberapa bagian yang lebih dari 1 meter atau beberapa bagian yang kurang dari 1 meter seperti itu. Nah, untuk range itu sudah pernah dibahas di distribusi frekuensi. Nah, itu dengan cara kita nilai maksimum dikurang nilai minimumnya gitu. Nah, range ini sangat sensitif sekali dengan outlier gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa yang satu nilainya 4, nilai range-nya. Nah, ketika nilai terakhirnya itu atau nilai maksimumnya dirubah, dia akan merubah secara drastis seperti itu. Dan range juga tidak memperdulikan sebaran data gitu ya atau distribusi data. Jadi dia hanya melihat nilainya bukan sebarannya gitu. Nah, untuk kuartil yang tadi saya bilang, jadi di kuartil ini membagi 4 bagian gitu ya. Jadi yang membedakan kuartil, desil, dan persentil itu hanya bagian-bagian saja gitu ya. Ini rumus kuartil untuk data tunggal gitu ya, untuk melihat posisi kuartil. Seperti ini. Nah, ini rumus varians atau variasi populasi gitu ya. Jadi yang membedakan itu nanti di N-nya ini gitu. Dengan sampel itu N-1. Nah,
Ini sama-sama menggunakan rata-rata gitu. Yang satu rata-rata populasi yaitu O, yang satu rata-rata sampel yaitu X bar gitu. Nah, untuk standar deviasi gitu ya. Jadi untuk mencari standar deviasi itu mudah gitu ya. Jadi teman-teman jika sudah mendapatkan nilai varians, maka tinggal diakarkan saja nilai varians tersebut gitu ya. Nanti akan dihasilkan nilai standar deviasi. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman lihat ya, rumusnya sama gitu ya. Hanya membedakan untuk standar deviasi ada akarnya, untuk varians tidak ada akarnya. Seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini pengukuran variasi. Jadi standar deviasi kecil itu akan mempengaruhi terhadap sebaran datanya. Dia akan lebih terpusat di tengah atau terpusat di nilai pusatnya gitu. Sedangkan untuk standar deviasi kalau besar, dia akan lebih menyebar gitu, menjauhi banyak nilai yang menjauhi nilai pusatnya seperti ini. Jadi ini ada dua kurva. Nah, perbandingannya bisa dilihat gitu ya. Yang satu ini semua sama dengan mean yang 15,5, tapi standar deviasinya itu yang satu 3,3, yang kedua 0,9, yang ketiga 4,5. Nah, untuk yang pertama, jika digambarkan kurva, dia bentuknya kan seperti ini. Gitu ya. Seperti ini ya. Nah, untuk yang kedua, dia akan seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, dia bentuk lonceng terbalik. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan gitu ya dari standar deviasi. Nah, kelebihan dari varians dan standar deviasi ini adalah kita dapat melihat seberapa jauh gitu nilai-nilai yang menjauhi dari nilai meannya atau nilai mediannya atau nilai pusatnya gitu. Nah, koefisien variasi ini biasanya digunakan untuk pembanding terhadap sampel lain gitu. Nah, biasanya bentuknya dalam persentase. Nah, contohnya ini, misalkan ada dua jenis objek, itu adalah ikan hiu dan ikan teri. Yang mana ikan hiu rata-rata panjangnya adalah 1,5 meter dengan standar deviasi 15 cm. Terus ikan terinya rata-rata panjangnya 4 cm dengan standar deviasinya 1 cm. Nah, ikan hiu memiliki koefisien variasinya 10%, sedangkan ikan teri 25%. Nah, artinya bahwa ikan teri lebih besar gitu ya. Lebih besar variasinya terhadap ukuran gitu ya, terhadap ikan hiu. Nah, ikan hiu lebih kecil variasinya, seperti itu, hanya 10%. Nah, untuk box plot di skip saja. Oke, nah ini ukuran penyebaran dengan data tunggal ya. Jadi juga kita percepat. Jadi ini kita kalau dicontoh itu menggunakan tabel perbantu ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti hasilnya itu adalah 160,579. Nah, 160,579 itu nanti diakarkan sehingga hasilnya adalah 12,672. Seperti ini. Nah, ini untuk mendapatkan koefisien variasinya. Berarti besaran koefisien variasi dari data tersebut adalah 33,31% gitu ya. Jadi perbedaannya cukup besar ya, dengan rentang 33%. Nah, ini adalah rumus yang harus teman-teman pahami gitu ya, adalah varians dan standar deviasi data berkelompok seperti ini. Nah, untuk rumus ini gitu ya. Jadi yang harus diketahui adalah nilai frekuensinya, terus nilai tengahnya, dan rata-rata. Gitu. Nah, kemudian nanti satu persatu dihitungnya gitu ya. Jadi yang dihitung pertama adalah X gitu ya, atau nilai tengah dikurang habis itu dikurang rata-rata, kemudian hasilnya nanti dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan nanti dikali dengan F gitu. Nanti hasilnya berapa baru ntar dibagi N-1. Nah, untuk standar deviasi ini juga sama seperti sebelumnya dengan data tunggal. Jadi hanya tinggal diakarkan saja dari hasil varians seperti itu. Oke, untuk kuartil data kelompok ini dilihat dari sini. Kita tahu dulu letak kuartilnya di mana gitu ya. Jadi letak kuartilnya itu apakah di kelas pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jika misalkan kita ingin mencari desil, berarti hanya tinggal ganti ininya aja.
Ini tinggal ganti ini, desil menjadi 10, untuk persentil menjadi 100. Seperti itu. Nah, nanti I-nya ini adalah yang ingin kita ketahui gitu ya. Kalau misalkan persentil 1, berarti ini 1/4 gitu ya. Misalkan desil ke-5 atau yang 50%, itu adalah 5/10 gitu ya. Misalkan mau persentil 25, itu berarti 25/100 gitu. Ini perumusnya juga sama. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Jadi diketahui data seperti ini, tabel distribusi frekuensinya. Nah, setelah itu cari dulu rata-ratanya gitu ya. Setelah dapat rata-ratanya, ini tadi saya ceritakan gitu ya. Jadi satu persatu, ini 1, cari X kurang X bar, XI dikurang X barnya, nanti kedua hasilnya nanti dikuadratkan, yang ketiga nanti dikali sama frekuensi, seperti itu. Nah, hasilnya nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, jadi tidak perlu dihitung ulang. Setelah itu, nilai ini dikuadratkan untuk mencari standar deviasi. Nah, gitu. Jadi standar deviasinya itu adalah 2,499. Oke, nah ini contoh perhitungan kuartil. Nah, ini jika mau mengetahui kuartil pertama, ini kuartil kedua, dan ini kuartil ketiga. Nah, misalkan nanti saya ada soal desil gitu ya. Nah, nanti teman-teman dapat mencari data tersebut. Seperti itu. Oke, nah kira-kira dari sini ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Langsung saja di open mic. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya nggak bisa on cam dulu. Ini mau bertanya sih Pak, tapi agak jauh sih Pak mundurnya. Mungkin di slide ke-30 ya tadi. Oke. Soal kekurangan rank ya. Tadi kan disebutkan bahwa kekurangannya itu tidak mempedulikan distribusi data ya. Ya, oh ya, ya. Nah, ya. itu maksudnya tidak mempedulikan distribusi data itu macam mana Pak ya? Jadi Siapa, mungkin gitu ya? agak kurang fokus mungkin Pak ya. Oke. Ya, jadi gini. Jadi dalam penentuan kelas gitu ya. Jadi kan ada yang frekuensinya besar gitu ya, ada frekuensinya yang rendah, yang dikit gitu ya, ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang rata-rata dan sebagainya. Kalau misalkan di tabel. Jadi ini anggaplah ini tabel gitu ya. Ini tabel distribusi frekuensi anggap dengan data tunggal tapi ya. Contohnya. Berarti data 7 yang memiliki satu frekuensi, 9 satu frekuensi, 10 satu frekuensi, dan 11 satu frekuensi, dan 12 satu frekuensi gitu contoh. Nah, dia range-nya 5 gitu. Kenapa? Karena dia hanya melihat nilainya. Jadi 12 dikurang 7. Nah, sedangkan untuk yang kedua, jadi misalkan kita anggap ini tabel, berarti nilai 7 ada satu frekuensi, nilai 8 tidak memiliki frekuensi, 9 tidak memiliki frekuensi, 10 satu frekuensi, 11 satu frekuensi, dan 12 tiga frekuensi. Nah, ini kan distribusi datanya berbeda, tetapi nilai range-nya sama, gitu ya, sama-sama 5. Kenapa? Karena dia hanya melihat nilainya saja, tidak melihat jumlahnya gitu ya, jumlah frekuensi dari nilai tersebut, seperti itu. Itu maksud dari tidak mempedulikan distribusi data. Gitu. Kira-kira sudah paham atau belum? Alhamdulillah Pak, paham Pak. Oh iya Pak, ini masih ada sih Pak. Ya, yang boleh. masih ini yang di slide 30 juga. Tadi kan outlier Pak ya. Outlier Itu ya. saya juga masih belum terlalu paham Pak. Maksudnya sensitif terhadap outlier itu bagaimana, dan juga tadi pas di slide 52 ya kalau nggak salah, tapi ini Pak yang perihal rumus itu Pak. Iya, Jadi ya. kan kayak misalkan harus dicari hasilnya satu-satu gitu Pak ya. Itu perkiraan soal itu biasanya ada data yang langsung jadi atau memang harus dicari satu persatu dulu Pak gitu? Satu-satu dulu ya, yang tadi pertama. Oke, jadi yang kamu tanyakan soal outlier ini ya. Jadi outlier itu maksudnya adalah jika di data itu, atau jika misalkan kita anggaplah grafik gitu ya, grafik tabel gitu ya, diagram tabel. Jadi ekstrim itu misalkan datanya seperti ini, gitu ya, contoh. Nah, tiba-tiba ntar ada data yang tinggi sekali, seperti ini, gitu ya. Nanti turun lagi, seperti ini lagi. Nah, nilai ini adalah data ekstrim, gitu contohnya, seperti itu. Nah, jadi, tapi kalau untuk range biasanya
berpengaruh terhadap nilai outlier yang terakhir gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini akan berpengaruh di meannya nanti seperti itu. Jadi yang dimaksud ekstrim seperti ini. Kalau dicontoh di slide itu yang pertama kan nilai maksimalnya 5. Nah, misalkan contoh kedua itu nilai maksimalnya 120 seperti itu. Nah, jumlah datanya sama tetapi hanya membedakan nilai maksimumnya. Nah, sehingga yang satu range-nya 4, yang satu range-nya 119 gitu. Nah, yang membedakan yang dimaksud sensitif terhadap outlier seperti itu. Lalu yang kedua, yang tadi kamu tanyakan di slide 50. Oke. Yang mana ya? Ini ya. Ya, di sini yang tadi saya bilang satu-satu, iya tetap harus dicari satu-satu dulu gitu ya. Oleh karena itu nanti ketika pengerjaannya kalian boleh menggunakan Excel gitu ya, tidak perlu menulis tangan gitu ya. Nanti bisa diperbantukan dengan Excel. Nah, nanti di sini gitu ya. Tetap harus mencari satu-satu, misalkan X1-nya itu kan cari per kelas. Nah, kemudian nanti X1 nanti dikurangi sama rata-rata dan seterusnya. Untuk penggambarannya ada di tabel ini, gitu ya. Tabel di slide 55 seperti ini, gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia hitung manual ya. Nah, kalau kalian bisa menggunakan Excel nanti dalam menggunakannya. Jadi kalau Excel kan tinggal drag saja ya. Sudah dapat satu data nih di sini, nanti tinggal di drag aja ke bawah, gitu. Ini juga nanti di sini, nanti tinggal drag aja ke bawah, seperti itu. Nah, tetapi memang sayangnya di Excel itu saya pun membuat kelasnya itu manual gitu. Itu yang saya belum tahu caranya gimana buat kelas kelompok itu gitu. Kalau nilai tunggal itu gampang, tapi untuk nilai kelompok kita tetap bikin satu persatu seperti ini. Tapi untuk menentukan ini pakai konsep distribusi frekuensi di minggu lalu seperti itu. Oke, kira-kira gimana? Alhamdulillah Pak, paham Pak. Tapi Pak, ini yang dirumuskan itu ada simbol yang kayak 3 terbalik ya. Itu sigma atau apa sih Pak? Iya, sigma. Jadi sigma itu biasanya simbol untuk total gitu. Jadi kalau udah ada sigma, artinya yang dilihat adalah totalnya. Gitu. Total dari fungsi f dikali xi. Seperti itu. Nah, ini kan berarti ini kan kalau ini kan sigma k i sama dengan n gitu ya. Nah, ini k itu mewakili dari datanya gitu ya, dan i sama dengan n ini jumlahnya berapa banyak gitu ya. Nah, biasanya kan satu persatu ya harusnya ya, dihitungnya satu persatu. Tapi kita dengan bantuan tabel ini kita hanya tinggal lihat data akhirnya saja, karena rumusnya atau formulanya kan sama seperti ini, f dikali xi dikurang x bar kuadrat gitu ya, sehingga ini sama seperti itu. Oke. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah paham teman-teman semua? Oke. Jadi nanti di minggu ini akan ada tugas. Untuk mekanisme tugasnya insya Allah nanti malam saya upload. Waktunya kurang lebih 3 hari lah ya, 3-4 hari gitu. Nanti dilihat dari bobotnya, nanti saya akan estimasi bobotnya bagaimana gitu. Nah, ini tugasnya individu gitu ya. Jadi terkait sama materi distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan seperti itu ya. Jadi absensinya nanti dari Zoom saja gitu. Lalu untuk minggu ini tetap menggunakan Gform gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat. Jadi form yang diterima atau absen yang dianggap hadir hanya yang mengisi di hari yang sama sesuai jadwal. Berarti kan hari Jumat, berarti hanya sampai jam 12 nanti. Gitu. Untuk lewat berarti sudah tidak dianggap hadir. Seperti itu. Oke, jadi adakah yang mau bertanya lagi? Maaf Pak. Itu barusan kalau tidak salah dengar tadi katanya absen sampai jam 12, maksudnya bagaimana Pak? 12 malam. Oh, 12. Iya, bukan 12 siang. Kan udah lewat.
Jadi Kaget saya, absennya di hari yang sama gitu. Kalau di hari yang sama bahkan berarti sampai malam nanti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa nih hari ini terus baru isi absen besok gitu ya. Walaupun formnya masih kebuka gitu ya, tapi tetap nggak di absen, tetap alfa gitu ya. Saya kan dapat lihat nanti di formnya itu ada tanggal dan waktunya. Jadi harus lebih teliti ya teman-teman semua ya. Oh ya, untuk informasi, jadi kemarin beberapa orang gitu ya komplain gitu ya, kenapa alfa padahal sudah ngisi kuis. Jadi saya tegaskan kembali bahwa di pertama saya juga sudah bilang bahwa kuis, tugas, dan absen itu suatu hal yang beda. Gitu ya. Jadi kalau ada kuis, ya kuis aja nanti nilai kuis masuknya, bukan nilai absen. Jadi kalau absen ya harus isi form. Gitu. Nanti juga kalau ada tugas, ya kalau kamu udah ngerjain tugas tapi belum isi absen ya berarti tugasnya masuk tapi absennya tidak masuk. Seperti itu ya. Jadi harus lebih teliti lagi dan harus diperhatikan. Seperti itu. Oke, jika teman-teman tidak ada yang mau bertanya, mungkin dari saya cukup, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu kelima untuk Zoom. Untuk minggu depan, insya Allah menggunakan video pembelajaran. Seperti itu. Oke, akhir kata, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.